Sok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baiklah saudaraku, berjumpa kembali dengan saya Al-Fakir Ajis Muslim dalam channel yang sama, yaitu berbagi ilmu. Yang pertama saudaraku, kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga sholawat dan iring salam semoga Allah mencurah limpahkan yaitu kepada junjungan kita yang mulia, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua nanti di hari kelak akan mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Selangsungnya saudaraku, pada video kali ini saya ingin mengingatkan kepada saudara-saudaraku yang di rumah, hati-hatilah bila mana anak balitamu yaitu buncit perutnya atau perutnya buncit. Kadang-kadang saudaraku, perut balita ini bukan semata-mata buncit karena kurang gizi atau terkena penyakit busung lapar, itu kadang-kadang tidak juga. Memang lebih baiknya saudaraku bila terjadi hal demikian, periksakan dulu kepada dokter. Nanti setelah mendapatkan kepastian dari dokter, seumpamanya tidak ada penyakitnya, maka itu bisa dipastikan anak saudaraku atau anak-anak ibu di rumah, anak balitamu, yaitu terkena gangguan makhluk halus. Pada dasarnya anak yang kena gangguan makhluk halus biasanya perutnya buncit, makannya pun kadang-kadang banyak melebihi dari balita biasa-biasa. Kadang-kadang minum air susu pun tidak cukup satu botol, bahkan berbotol-botol dalam waktu yang sangat dekat atau waktu setengah jam. Ini kadang-kadang heran saudara-saudaraku, sebab pada dasarnya kalau balita minum susu adalah hanya setengah botol pun kadang-kadang tidak habis, memang ada yang habis pula. Tetapi kalau balitamu yang terkena gangguan, makannya banyak, minumnya banyak, tetapi yang lebih heran lagi, badannya tidak gemuk, bahkan perutnya yang buncit, badannya kurus kerempeng. Seperti kita lihat, seperti orang-orang atau anak-anak yang kena busung lapar. Maka untuk itu waspadalah wahai saudaraku, bila mana anak saudaraku atau balita-balita saudara semua, bisa dipastikan anak-anak itu adalah kena gangguan semacam makhluk halus. Bagaimana cara mengobatinya, wahai saudaraku? Cara mengobatinya di sini insya Allah saya akan jelaskan. Ketika kita mengobati yaitu balita yang perutnya buncit, badannya kurus kerempeng, maka hampir sama ketika kita meruqyah orang-orang dewasa. Yang lebih utama adalah di perutnya kita urut ke atas perlahan-lahan sambil kita membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ngurut hadirin rahimakumullah, tetapi ngurutnya ini jangan sampai kita menyakiti yaitu perutnya si balita tadi. Lebih baik menggunakan minyak, syukur-syukur kalau ada menggunakan minyak zaitun. Maka setelah ada minyak zaitun atau tidak ada minyak zaitun, boleh menggunakan yaitu minyak kelapa. Setelah ada minyak kelapa, maka kalau ada boleh dicampur dengan serai, lalu serainya itu adalah ditumbuk-tumbuk sampai agak halus, lalu disatukan ke minyak kelapa tadi atau disatukan kepada minyak zaitun tadi. Ya, setelah berada saudaraku, maka perlahan-lahan urutlah anak saudaramu atau balita tadi yang perutnya membuncit tadi, perlahan dengan kita membacakan yang pertama, yaitu jangan lupa kita membaca surah Al-Fatihah. Maka terus kita urut ke atas. Memang anak itu nantinya akan nangis meronta-ronta, bahkan nangisnya pun akan di luar dugaan kita atau di luar batas. Nangisnya sangat keras, bahkan kakinya pun ikut meronta-ronta. Tetapi kita terus
sambil memohon kepada Allah dengan membacakan ayat-ayat Allah, yaitu surah Al-Fatihah, lalu terus diurutnya ke atas dan ke bawah perlahan-lahan sambil kita membaca ayat Allah. Yang pertama ayat-ayatnya yang dibaca adalah surah Al-Fatihah, yang kedua yaitu jangan lupa qul huwallahu ahad, yang ketiga qul a'udzu birabbil falaq, yang keempat qul a'udzu birabbin nas. Lalu berapa kali bacanya wahai saudaraku? Adapun membacanya, boleh kita membaca surah Al-Fatihah sebanyak 3 kali sambil mengurut-ngurut yaitu perutnya. Lalu setelah 3 kali hembuskan kepada perutnya dan kita sambil mengurut-ngurut perutnya tadi. Lalu kita baca qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Lalu setelah membaca qul a'udzu birabbin nas, wahai saudaraku, jangan lupa membaca yaitu ayat kursi. Membaca ayat kursi sebanyak 3 kali, bahkan boleh sebanyak 7 kali. Terus menerus kita sambil mengurut perutnya perlahan-lahan, tetapi saya ingatkan jangan sekali-kali mengurutnya terlalu keras atau sampai menyakiti perut yaitu sang bayi tadi. Lalu selangsungnya setelah kita membaca ayat kursi, lalu sambil kita hembuskan ke perutnya, lalu kita disambung dengan membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Setelah membaca itu hadirumakumullah, wahai saudara-saudaraku, ditambah lagi kita membaca u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli hammazatis sayatin wa a'udzu bika ayyahdurun. Berapa kali bacanya? Boleh membaca bismillahirrahmanirrahim 3 kali dan a'udzu bika 3 kali. Maka setelah itu lalu kita selesailah meruqyah anak itu dan diujungi dengan membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sambil kita menyapu ke bawah, anak kita mengucapkan, seraya kita mengucapkan Allahu akbar. Maka dengan izin Allah, hadirumakumullah, fa insyaallah, walaupun tidak langsung semuanya hilang, maka fa insyaallah perlahan-lahan akan hilang dengan sendirinya. Lalu bila perlu, wahai saudaraku, meruqyahnya itu atau mengobatinya itu sampai 3 kali. Secara pengalaman saya, wahai saudaraku, saya kalau menanggulangi bayi seperti itu, saya sebanyak 3 kali. Sama ketika meruqyah orang-orang dewasa. Pertama kita ruqyah sambil baca-baca ayat Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kita ruqyah lagi, lalu yang ketiga pun biasanya saya anak itu adalah saya mandikan yaitu dengan daun bidara. Tetapi dengan izin Allah, wahai saudaraku, alhamdulillah anak itu adalah mendapatkan kesembuhan. Cuma yang paling penting saudaraku, ketika kita meruqyah anak ini, kadang-kadang kita tak tega melihat menangisnya, tetapi kita jangan terbawa arus atau terbawa tangisan-tangisan bayi itu. Terus kita mantapkan hati kepada Allah sambil membaca yang tadi saya ceritakan, membaca surah Al-Fatihah, membaca qul huwallahu ahad, membaca falaq binas, membaca ayat kursi, dan juga membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dan ditambah u'iduka bi kalimatillahi tammati min kulli hamazatis sayatin wa a'udzu bika ayyahdurun. Maka ketika kita membandingkannya yang terakhir, wahai saudaraku, yaitu sebelum air itu digunakan untuk mandi, jangan lupa air itu adalah dibacakan ayat-ayat Allah pula. Seraya kita, tangan kita yaitu masuk ke dalam air yang ada atau baskom yang ada airnya, sambil air itu adalah diputar-putar sama kita, sambil kita membaca surah Al-Fatihah, dan sambil terus memutarkan itu air yang ada di dalam baskom tadi, dan membaca qul huwallahu ahad, dan membaca yang tadi saya ceritakan tadi atau yang tadi saya baca. Maka insya Allah, wahai saudaraku, dengan cara ini
dengan cara mengobati hal yang demikian ini jauh daripada sifat kemusyrikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan. Selangsungnya wahai saudaraku, sebelumnya mohon maaf subscribe dan komen, like agar saudara-saudara tidak ketinggalan video yang lebih bermanfaat lagi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan wahai saudaraku. Jangan lupa wahai saudaraku, tegakkan sholat, kerjakan sholat, dan perbanyak baca sholawat. Dengan kita menegakkan sholat, memperbanyak baca sholawat, maka insya Allah Allah akan memberikan kemudahan di dalam segala sesuatu kebutuhan atau dalam sesuatu semua keperluan. Mudah-mudahan rahimakumullah perjumpaan kali ini banyak manfaatnya, khususnya untuk diri saya sendiri dan juga umumnya untuk saudara-saudaraku yang sedang menonton video ini. Allahumma sholli